Selain dikenal dengan pariwisatanya, Lombok juga memiliki julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Julukan ini diberikan karena Lombok yang dihuni mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki ribuan masjid. Masjid-masjid berdiri hampir di setiap sudut perkampungan. Bahkan di satu lingkungan bisa berdiri 2 atau lebih masjid besar. Bahkan di Kota Mataram, masjid harus dipakai secara bergantian untuk Jumatan. Dewan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia NTB mencatat jumlah masjid di NTB di Pulau Lombok dan Sumbawa sebanyak 9.996. Sebagian besar berada di Pulau Lombok. Berdasarkan data jumlah masjid di Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan data dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah masjid per tanggal 23 Maret 2022, jumlah masjid di NTB mencapai 10.000 masjid. Di mana dari jumlah 10.000 masjid itu terdapat di Pulau Lombok sebanyak 8.326, atau kalau kita bulatkan mungkin 84%. Sedangkan 1.600 itu berada di Pulau Sumbawa, atau 16% berada di Pulau Sumbawa. Hampir keseluruhan masjid yang ada di Nusa Tenggara Barat itu dibangun oleh masyarakat atas swadaya murni masyarakat. Ya. Kenapa begitu antusias, begitu besar semangat masyarakat jamaah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, untuk membangun masjid meskipun secara swadaya. Karena masyarakat kita di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa siapa-siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Jadi itu saya kira menjadi salah satu pertimbangan bahwa masjid begitu semarak dibangun di Pulau Lombok khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Sekarang kita mau membangun masjid misalnya luasnya sekian misalnya, itu bisa dilelang ya, dilelang dalam arti nanti jamaah bisa mengambil bagian, oh saya 1 are, saya 1 meter persegi, begitu juga materialnya, itu bisa seperti itu. Selain yang memang jamaah itu berdasarkan kesepakatan musyawarah di dalam satu RT misalnya, itu ada kesepakatan warga itu, jamaah itu sama-sama berapa. Ke depan tentu ya karena dari segi jumlah saya kira sudah cukup. Yang kedua dari segi kualitas saya kira rata-rata masjid kita di Pulau Lombok khususnya dan di Pulau Sumbawa umum, masjid kita indah-indah, bagus-bagus, besar-besar begitu. Tinggal sekarang membangun jamaahnya saya kira yang perlu. Ya, karena visi kita itu di Dewan Masjid memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Pulau Seribu ini muncul saat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Effendi Sarkasi saat melakukan kunjungan kerja pada tahun 1970. Dalam kunjungan kerja tersebut, ia meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Melihat banyaknya masjid berdiri di Lombok secara spontan, ia menyebut Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid. Julukan ini bukan hanya isapan jempol, namun juga sesuai fakta di lapangan. Hampir setiap perkampungan di Lombok berdiri masjid-masjid, baik itu masjid besar maupun masjid kecil. Maraknya pembangunan masjid di Lombok tidak lepas dari mayoritas masyarakat suku Sasak penghuni pulau ini beragama Islam. Bagi masyarakat Sasak, masjid bukan sekedar rumah ibadah, namun sebagai simbol ketaatan pada Islam. Masjid juga menjadi salah satu simbol jejak masuknya ajaran Islam di Lombok. Salah satunya Masjid Bayan Belek di Lombok Utara. Masjid kuno ini berusia sekitar 300 tahun dan dibangun Sunan Ampel saat menyebarkan ajaran Islam di Lombok. Selain masjid kuno, di Lombok ini juga berdiri banyak masjid modern yang menegaskan Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid.
Kalau kita memotret masyarakat Sasak itu dari masjid, sesungguhnya Islam di Lombok ini itu Islam yang luar biasa. Artinya dari sejak datangnya Islam ke Lombok itu keberagamaan masyarakat Sasak itu sangat kuat. Sangat kuat sekali. Hal ini kita lihat bagaimana masjid-masjid yang dibangun pada era-era awal, misalnya abad 16, kemudian yang dibangun belakangan, yang semua itu kaya dengan simbol-simbol keislaman masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak itu membangun masjid itu bukan hanya membangun masjid itu hanya sebagai tempat ibadah. Tapi lebih dari itu, simbol-simbol ketauhidan, simbol-simbol keimanan, hubungan antara Khalik dan makhluk itu sangat terlihat pada simbol-simbol masjid itu. Ya, misalnya kita melihat ya, misalnya di pucuk masjid, di atap masjid itu ada konsep tauhid. Ada satu yang biasa, ada pucuk, di pucuk masjid itu ada satu tiang biasanya, entah itu dari ijukah atau dari kayukah, biasanya itu ditaruh di puncak masjid. Itu sebagai simbol ketauhidan. Jadi orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat secara historis ya, bangunan masjid yang di Lombok. Ini sebenarnya kalau lihat dari arsitektur, para pengkaji arkeologi Islam, arkeologi sejarah Islam, mereka menyebutkan tipologi masjid-masjid kuno yang ada di Lombok, semuanya itu adalah tipologi masjid abad 16-17. Artinya model-model masjid seperti ini itu dibangun pada abad-abad 16. Kalau masjid yang pertama, saya kira bukan hanya di Bayan, tapi bisa jadi ini bersamaan ya. Karena memang kita tidak memperoleh catatan yang cukup ini ya, untuk menyebut bahwa apakah masjid yang pertama itu di Bayan, ataukah di Salut, atau di Sesaid, ataukah di Selaparang, ataukah di Lombok Selatan gitu ya. Tapi bahwa masjid-masjid itu dibangun itu tidak jauh jaraknya antar satu masjid dengan masjid yang lain. Lihat dari sisi arsitektur dan lain sebagainya, itu ya tidak jauh bedanya lah gitu ya. Tapi siapa yang pertama, mana yang pertama, itu agak susah kita buktikan secara ilmiah. Tapi bisa jadi hampir semua masjid-masjid itu dibangun abad-abad 16 gitu. Kecuali memang ada beberapa masjid, kalaupun menggunakan arsitektur yang sama, itu memang dibangun belakangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.